Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As'alullaha an yufaqqihana fid din وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah, Allah sekalian, di malam hari ini yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah, kita atas pertolongan dan taufik dari Allah bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan belajar kita dalam majlis, yaitu majlis mudarasah, yang mana di sini kita mempelajari ilmu-ilmu, hal-hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik dalam bidang aqidah, fikih, maupun suluk atau adab dan akhlak. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, taufik dan keberkahan dalam proses belajar kita. Langsung saja umat sekalian, sambil menunggu semoga umat yang lain nanti bisa segera menyusul. Di pertemuan terakhir yang lalu, kita masih di kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, sampai di pembahasan al-iman bis-sam'iyat, beriman kepada perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kita sudah sampai di bagian akhir dari pembahasan ini. Kita alhamdulillah sudah membahas dari awal faslun fi ma yajibul iman bihi minas sam'iyat, perkara-perkara yang harus atau wajib diimani dari perkara-perkara gaib, dimulai dari adzabul qabr wa na'imuhu wa su'alul malakain munkarin wa nakirin wal ba'tu wal hashru wal qiyamatu wal hisabu wal thawabu wal adabu wal mizanu wal naru wal sirat wal hawdu wal syafa'atu wal jannatu wal khulud wal ru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala la kama yural makhluk فيراه المؤمنون في الآخرة وهم في الجنة وقبل دخولها. Dari hal-hal yang disebutkan di sini, ini semuanya terkait dengan iman terhadap hari akhir. Dan al-muallif rahimahullah melanjutkan wa an tu'mina bi malaikatillahi. Kemudian beliau beranjak ke rukun iman yang lain, yaitu kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi, dan kita juga harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah, wa kutubihi, dan kita juga harus beriman kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita juga harus beriman kepada takdir, qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik takdir itu baik bagi kita maupun buruk bagi kita. Dan alhamdulillah kita kemarin sampai di sini, ya kan Ibu ya? Pembahasan kita sampai di sini. Paling terakhir kemarin kita membahas tentang takdir dan apa saja faedah dari beriman kepada takdir atau qada dan qadar. Dan bahkan iman kepada takdir, kita sampaikan kemarin, itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Akan berdampak pada cara pandang kita, mindset kita, akan berdampak juga pada perilaku kita, dan akan bahkan berdampak juga pada kesehatan fisik kita. Jadi kesehatan di sana menyangkut kesehatan
hati dan kesehatan fisik. Sangat erat kaitannya dengan iman pada takdir. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya dari apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Ini pembahasan terakhir dari bagian ini, iman kepada as-sama'iyat. Syekh Abdullah ibn Husain ibn Tahir al-Hadrami at-Tarim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau menyebutkan selanjutnya konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus beriman, kita harus yakin bahwasanya wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi adam ajma'in. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus beriman bahwasanya beliau, wa annahu hu di sini dhamir, ya kan Ibu ya, kata ganti. Maksudnya di sini adalah annahu Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, ini adalah jumlah i'tiradiyah kalau kita belajar nahwu. Tapi mungkin ketika kita belajar durusul lughah itu tidak ada pembahasan ini. Sallallahu alaihi wasallam atau subhanallah wa ta'ala atau radhiyallahu anhu atau alaihi salam atau doa-doa setelah penyebutan nama seperti hafizahullah, rahimahullah. Ini semuanya adalah jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu maksudnya apa? Jumlah i'tiradiyah adalah kalimat sisipan. Jadi bukan termasuk rangkaian kalimat utama. Jadi kalimat sisipan. Jadi kalau misalkan kalimat tersebut tidak ada, itu kalimatnya sudah sempurna. Wa annahu khatamun nabiyyin, itu sebenarnya sudah kalimatnya sudah sempurna. Tapi dari adab kita ketika kita menyebutkan Rasulullah, maka kita ikuti dengan salawat kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Shalla itu adalah fi'lun madhi, mahasiswa kalian. Ya atau ya? Halo? Kata shalla itu fi'lun, ism atau harf. Kan kata di dalam bahasa Arab. Kata di dalam bahasa Arab hanya ada 3 macam. Fi'lun atau kata kerja, kemudian harfun atau kata apa om? Atau na'am, kata bantu. Nah, kalau kita sebutkan dulu. Kemudian ism, itu yang tidak termasuk fi'lun dan tidak termasuk harfun, maka masuknya ism. Shalla itu termasuk jenis kata apa? Fi'lun, harfun, atau ism? Fi'lun. Fi'lun. Na'am. Seperti saya sebutkan tadi, fi'lun. Dan fi'lun di dalam bahasa Arab itu berdasarkan waktu, itu dikelompokkan menjadi 3. Ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari', dan ada fi'lul amr. Shalla itu fi'lun apa? Fi'lun mudhari' atau fi'lul amr? Fi'lun madhi, Ustaz. Fi'lun madin, jayyid. Shalla itu fi'lun madin. Shalla itu fi'lun madin. Sallallahu alaihi. Kalau diartikan jadinya bagaimana? Allah telah bersolawat kepada Rasulullah. Apakah demikian maknanya? Maknanya tidak demikian. Jadi begini umat sekalian. Terkadang fi'lun madin itu bermakna doa. Terkadang fi'lun madin itu bermakna doa. Kalau fi'lun madin bermakna doa, maka berubah menunjukkan waktu yang akan datang. Fi'lun madin itu pada dasarnya menunjukkan waktu yang telah lampau. Ya atau ya? Ya. Naam. Tapi terkadang fi'lun madin itu bermakna doa, permohonan atau permintaan. Jika fi'lun madin bermakna doa, maka waktu yang ditunjukkan bukan lampau lagi, tapi yang akan datang. Dan memang demikian, ibu-ibu sekalian. Fi'lun itu tadi pembagian fi'lun madin, fi'lun mudhari', fi'lun amr. Fi'lun madin itu menunjukkan waktu yang lampau. Fi'lun mudhari' itu menunjukkan yang akan datang atau sekarang.
Fi'il amr itu kata perintah. Itu pada dasarnya, pada awalnya demikian. Tapi dalam kondisi tertentu, fi'lun madin itu bisa bermakna yang akan datang. Seperti di sini. Shalla itu fi'lun madin. Tapi karena dia bermakna doa, maka ini permohonan. Permohonan itu untuk sesuatu yang akan datang. Semoga Allah senantiasa bersolawat padanya. Gitu Ibu ya, kalau diterjemahkan demikian. Wadih Mas. Meskipun sebenarnya tidak harus diterjemahkan karena ini jumlah i'tiradiyah, jumlah kalimat sisipan. Tapi kita fahami saja bahwasanya kata fi'il madin, kata kerja lampau itu terkadang juga bisa menunjukkan waktu yang akan datang. Dan jika kata kerja lampau atau fi'lun madin itu diawali beberapa kata seperti idza, itu juga maknanya yang akan datang. Seperti di dalam ayat idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Jaa itu fi'lun madin, kata kerja lampau, tapi menunjukkan waktu yang akan datang. Karena ada idza sebelumnya. Karena ada idza. Ayat tersebut menceritakan tentang Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah yang dipimpin oleh Rasulullah membawa pasukan dari kalangan sahabat sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut diturunkan sebelum terjadinya Fathul Makkah. Tapi ayat tersebut menggunakan fi'lun madin idza jaa. Jaa bukan berarti itu sudah terjadi. Tapi fi'lun madin tersebut menunjukkan waktu yang akan datang. Secara lafaz itu madin, tapi secara makna mustaqbal yang akan datang. Gitu Ibu ya. Jadi jangan sampai terpaku karena bentuknya madin pasti menunjukkan waktu yang telah berlalu. Tidak. Begitu Ibu ya. Wadah Mahad. Insyaallah. Baik. Demikian juga di sini wa sallama. Sallama itu ism atau harf. Isim. Sallama itu ism atau harf? Fi'lun. Fi'lun ya. Oh, ini masih awal loh. Belum ngantuk kan Ibu ya? Terkecoh lagi. Nah, sallama itu fi'lun. Sama seperti shalla. Sallama sama-sama fi'lun madin. Sama-sama fi'lun madin, tapi keduanya untuk doa, maka menunjukkan waktu yang akan datang. Semoga Allah senantiasa bersolawat atau mencurahkan solawat dan salam atau mencurahkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu Ibu ya, maksudnya demikian. Yes. Tapi sekali lagi ini adalah jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu kalimat sisipan. Kalau misalkan tidak diterjemahkan pun tidak masalah. Dan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamun nabiyyin. Di sana Hasikana ada kata anna hu. Anna kita tahu seperti inna. Anna itu pasti ada isemnya dan isemnya selalu mansub atau dalam keadaan nasab dan ada khobarnya. Khobaru anna di sini apa? Khatam. Naam, sahih. Kata khatam itu sebagai khobaru anna marfu. Gitu Ibu ya. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Khatam di sini maksudnya adalah dari kata khatama, dan khatam itu bisa dianggap sebagai sifah musyabbahah atau ism fa'il. Makanya terkadang juga dibaca khatim bisa. Khatam atau khatim. Gitu Ibu ya. Baik. Kemudian dari kata khotama itu menutup. Khatim berarti penutup, gitu ya. Kemudian an-nabiyyin ini adalah bentuk jamak mudzakkar salim dari kata nabiyun. An-nabiyyu. Jamak mudzakkar salim itu seperti kalau mukminun jamaknya mukminuna. Gitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Muslimun muslimuna, dan nabiyun nabiyuna. Kalau normalnya demikian, nabiyuna ada tambahan waw dan nun di belakangnya. Tapi mengapa di sini kok nabiyina bukan nabiyuna, sekalian?
Ilahi. Majrur kali. Mudhafun ilahi ya Ustaz. Majrur karena sebagai Mudhafun ilahi. mudhafan ilaih. Ahsanti ya Bu Ashrah wa Bu Anita. Ini Bu Anita alhamdulillah hadir malam hari ini. Masya Tidak Allah. ada kondangan malam ini. Apa Ustaz? Kenapa sah? Ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kondangan biasanya weekend, no. Iya, kondangan apa ini Ustaz? Dengar. Ya Bu Anita, jazakillah khairan katsiran. Undangannya sudah sampai tadi siang, no. Jazakillah khairan katsiran. Alhamdulillah wa jazakallahu Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Amin. Taib. Jadi an-nabiyyin ini aslinya itu kalau bentuk tunggalnya adalah an-nabiyyu. An-nabiyyu tunggal. Kemudian dirubah menjadi jamak mudzakkar salim jadinya an-nabiyyuna. An-nabiyyuna. Tapi di sini wawunya berubah menjadi ya karena majrur. Karena majrur sebagai mudhafun ilaih. Tanda jarnya adalah ya. Jadi an-nabiyyina. Sebagaimana al-mu'minuna bisa jadi al-mu'minina. Kalau majrur atau mansub. Nah, karena di sini khatam ini mudhaf, kemudian an-nabiyyina mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur tandanya ya. Baik, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukannya bentuk jamak dari nabi itu adalah anbiya? Ya kan Ibu? Ya. Naam, bentuk jamak nabi itu ada dua, ada anbiya itu bentuk jamak taksir dan nabiyuna itu juga bentuk jamaknya. Itu jamak mudzakkar salim. Jadi bentuk jamak itu terkadang satu kata itu memiliki beberapa bentuk jamak, tidak hanya satu bentuk jamak. Gitu Ibu ya? Baik. Ya. Tahmuhalaina jami'an. Baik. Faedahnya dari ini apa umat sekalian? Kenapa kita harus mengimani? Maksudnya apa? Maksud kita harus mengimani bahwasanya Rasulullah adalah penutup para nabi. Jadi kita harus betul-betul meyakini bahwasanya dari segi diutusnya dan adanya di dunia, Rasulullah itu adalah betul-betul nabi dan rasul terakhir. Nabi dan rasul terakhir. Betul-betul tidak ada nabi dan rasul setelahnya lagi. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mengaku bahwasanya dia adalah seorang nabi atau rasul setelah meninggalnya Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Betul-betul wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Dan kita tahu ada banyak sekali setelah peninggalan Rasulullah, ada banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Dimulai bahkan baru Rasulullah SAW baru meninggal pun sudah ada yang mengaku sebagai nabi, seperti Musailamah Al-Kadzdzab dan seterusnya. Bahkan di negara kita pun juga banyak yang mengaku sebagai nabi, ya kan Ibu ya? Dan kita harus betul-betul mengingkarinya dengan yakin, karena kita beriman dan meyakini bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul paling terakhir. Tidak mungkin, tidak akan mungkin akan ada nabi dan rasul yang diangkat setelah beliau. Jadi kalau ada orang yang mengaku sepeninggalan beliau mengaku diangkat sebagai nabi atau rasul, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya orang itu telah berdusta. Dan sangat disayangkan, semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Di negara kita ada saja yang masih percaya, ya kan Ibu ya? Nggak tahu, apapun laku di negara kita itu. Selalu ada saja yang mengikutinya, dan itu karena lemahnya iman dan memang tidak belajar biasanya seperti itu. Karena yang percaya itu biasanya orang-orang yang awam yang betul-betul tidak pernah belajar akidah dan keimanan kepada Rasulullah. Apa konsekuensinya beriman kepada Rasulullah SAW? Dan maksud dari khatamun nabiyyin ini juga berarti syariat yang disampaikan oleh Rasulullah adalah syariat terakhir.
syariat yang disampaikan, yaitu syariat Islam, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah betul-betul syariat terakhir. Maksudnya syariat terakhir bagaimana? Tidak ada syariat lain yang bisa menghapusnya. Jadi betul-betul syariat yang terakhir, yang menyempurnakan, yang menghapus syariat-syariat terdahulu dan menyempurnakan syariat-syariat terdahulu. Tidak mungkin ada revisi lagi dari syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gitu Ibu ya? Jamia. Amin. Berikutnya, Al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Dia melanjutkan wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Dan kita juga harus mengimani dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam ajma'in. Maknanya apa, teman sekalian? Bahwasanya Rasulullah adalah sayyid. Kita sempat membahas kata sayyid di muqaddimah dulu. Ya kan Ibu ya? Sayyid secara bahasa maknanya adalah asyarif, asyraf. Yaitu orang yang paling mulia. Orang yang kedudukannya paling tinggi. Dan secara bahasa juga, seseorang yang disebut sayyid itu biasanya memiliki satu sifat dari 4 sifat. Kita pernah menyebutkannya. Masih ingat teman sekalian? Seseorang disebut sayyid imma karena dia sada qaumahu, dia memimpin kaumnya, atau sifat yang kedua kemungkinan adalah likathrati sawadihi, karena banyak pengikutnya. Atau sifat yang keempat, sifat yang ketiga, man tafazza'a ilaihi nas 'inda syada'id, yaitu seseorang yang menjadi rujukan saat orang-orang mendapati kesulitan, maka orang-orang meminta pertolongan kepadanya. Itu sayyid juga. Kemudian sifat yang keempat, kemungkinan sifat yang keempat adalah al-halim. Al-halim alladzi la yastafizzuhu al-ghadab, yaitu orang yang mempunyai sifat halim, lemah lembut, yang tidak pernah marah kepada pengikutnya. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah mengumpulkan semua 4 sifat itu. Semua 4 sifat itu ada pada Rasulullah SAW. Ya kan Ibu ya? Maka sangat layak sekali Rasulullah kita sebut sebagai sayyid. Sayyid. Sayyidu waladi Adam. Beliau adalah sayyidnya, orang yang paling mulia di antara semua anak keturunan Adam. Waladi Adam bisa juga disebut dengan Bani Adam. Terkadang kita menyebutkan Auladu Adam atau Bani Adam. Begitu ya Bu ya? Sama maknanya. Karena Bani atau Banu Adam, kalau misalkan majrur atau mansub jadi Bani Adam, Bani atau Banu itu bentuk jamak dari Ibn. Aslinya Banuna, Banina. Demikian. Jadi anak keturunan Adam. Jadi Rasulullah SAW adalah anak keturunan Adam yang paling mulia dari seluruh keturunan Adam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, di antaranya Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad, kemudian juga At-Tirmidzi, kemudian Abu Dawud, dan banyak sekali. Dengan berbagai jalur riwayat dan dengan bermacam-macam lafadznya. Dari beberapa riwayat itu memang ada lafadz-lafadz yang berbeda. Ada yang menyebutkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, langsung seperti itu. Ada juga lafadz ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ada yang ada qaid di sana, ada tambahan yaumal qiyamah. Dan ini sebenarnya adalah penggalan dari hadis yang panjang sekali. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Kalau diartikan bagaimana hadis ini? Mohon sekalian.
Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid walad Adam. Sayyidnya anak keturunan Adam. Anak keturunan Adam yang paling mulia. Aku adalah sayyidnya atau anak keturunan Adam yang paling mulia. Wala fakhra. Dan hal ini bukan atas kesombongan. Fakhr itu kibr artinya. Fakhr itu kibr. Wala fakhra. Dan hal ini, aku menyampaikan hal ini bukan karena kesombongan. Baik. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Kita coba fahami hadis ini, wahai sekalian. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ketika Rasulullah menyampaikan, aku adalah sayyidnya anak Adam wala fakhra. Maksudnya di sini adalah beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah manusia yang paling mulia dari seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk. Beliau adalah manusia yang paling mulia dari seluruh umat manusia, bahkan dari seluruh makhluk. Baik, bagaimana bisa kita memahami hal ini? Bukankah di dalam hadis tersebut di sana disebutkan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam. Tapi tidak disebutkan Adamnya. Ya atau ya? Ibu sekalian. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Tapi para ulama memahami termasuk juga Adam juga. Bagaimana bisa demikian? Para ulama menjelaskan bahwasanya dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam itu ada yang lebih mulia dari Nabi Adam. Itu berdasarkan ijma kesepakatan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau misalnya dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah sayyidnya seluruh anak Adam dan di dalam termasuk anak Adam itu ada yang lebih mulia daripada Nabi Adam, maka Nabi Muhammad juga lebih mulia dari Nabi Adam. Gitu ya, Bu ya? Iya. Dan juga terkadang di dalam bahasa Arab kalau disebutkan bani tertentu, maka termasuk juga orangnya tersebut, misalkan Bani Tamim, anak keturunan Tamim, maka termasuk Tamimnya, gitu ya Bu ya. Terkadang di dalam bahasa Arab juga disebutkan seperti itu. Jadi kalau dikatakan Bani Tamim, maka termasuk Tamim. Wadih banget. Jadi Rasulullah adalah manusia paling mulia dari seluruh umat manusia dan bahkan dari seluruh makhluk. Bagaimana kita bisa memahami bahwasanya Rasulullah itu makhluk paling mulia? Tidak hanya dari golongan manusia, tapi dari seluruh makhluk. Bagaimana kita bisa memahami demikian? Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia, maka selayaknya beliau menjadi makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk. Baik sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Walaqad karramna bani Adam. Dan telah kami muliakan Bani Adam. Maksudnya setelah kami muliakan Bani Adam dari makhluk-makhluk yang lain. Tapi kita harus memahami bahwasanya makhluk yang paling mulia yang telah Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu Ibu ya? Kemudian dia juga menyebutkan wala fakhru. Kenapa kok Nabi Muhammad mengatakan hal ini? Bukannya seseorang itu tidak baik kalau misalkan menyebutkan atau gimana? Menyebutkan kelebihannya dalam rangka menyombongkan diri. Ya saya. Seseorang itu tidak baik kalau menyebutkan kelebihannya dalam rangka menyombongkan diri. Ya saya. Iya.
Tapi Rasulullah menyebutkan hal ini. Ana sayyidu waladi Adam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini bukan dalam rangka menyombongkan diri. Makanya Rasulullah menyebutkan wala fakhro. Dan saya tidak sombong menyebutkan hal ini. Tapi apa tujuan Rasulullah menyebutkan hal ini? Para ulama menjelaskan ada dua kemungkinan Rasulullah menyebutkan hal ini. Kenapa Rasulullah menyebutkan bahwasanya beliau itu sayyidu waladi Adam kepada umatnya? Yang pertama, beliau menyampaikan hal ini dalam rangka tahaddusan bin ni'mah. Maksudnya apa? Tahaddusan bin ni'mah itu membicarakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa anna bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nampakkanlah, bicarakanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maksudnya dalam rangka mensyukurinya, bukan dalam rangka pamer atau menyombongkan diri. Tapi dalam rangka bersyukur. Di antara bentuk syukur, itu kita tidak menyembunyikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu Ibu ya? Iya. Baik. Kemungkinan yang kedua, Rasulullah menyebutkan hal ini kepada kita sebagai umatnya adalah dalam rangka mendidik kita. Dalam rangka mendidik kita agar kita memposisikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mestinya. Kita mengagungkannya, menghormatinya, dan agar kita semakin percaya kepadanya dan mengikutinya. Begitu Ibu. Apakah bisa dipahami maksud saya, Mas kalian? Insya Allah. Jadi di sini tidak ada kesombongan yang disampaikan oleh Rasulullah. Di sini tidak ada kesombongan, tapi dalam rangka tahaddusan bi ni'mah atau dalam rangka mendidik kita sebagai umat. Maka dari sini umat sekalian, kita juga bisa mengambil beberapa faidah. Di antara faidah dari hadis ini, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, bahwasanya kedudukan para nabi dan rasul itu berbeda-beda. Ada nabi dan rasul yang diangkat lebih tinggi derajatnya daripada nabi dan rasul yang lain. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, ada ulul azmi, itu kedudukannya lebih tinggi daripada rasul-rasul yang lain. Ya kan Ibu ya? Ya. Kemudian Nabi Muhammad adalah rasul dan nabi yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Hal lain umat sekalian yang kita bisa ambil faedahnya adalah kita harus senantiasa beradab dan berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus senantiasa memberikan hak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hak Rasulullah? Apa hak Rasulullah? Yaitu kita senantiasa harus menghormatinya dan mengagungkannya. Menghormatinya dan mengagungkannya. Jangan sampai kita sekali-kali menganggap Rasulullah itu sama seperti orang-orang pada umumnya. Kalla, jangan sampai. Tidak akan pernah itu terjadi. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Jangan pernah sekali-kali menganggap Rasulullah itu kedudukannya sama seperti orang-orang pada umumnya. Itu pertama. Kemudian di antara hak Rasulullah juga adalah kita harus senantiasa bersolawat kepada beliau saat disebutkan namanya. Ketika kita mendengar atau menyebutkan nama beliau Muhammad, maka kita harus ikuti dengan sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga beliau pernah bersabda, bahwasanya orang yang paling bakhil adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada beliau saat nama beliau disebut. Itu merupakan hak beliau. Maka
setiap kali disebut nama beliau, maka kita harus menyampaikan salawat. Begitu Ibu Bea. Ya, Ustaz. Sallallahu alaina jami'an. Mhm. Dan di antara bentuk adab dan akhlak juga kepada beliau adalah kalau kita menyebut nama beliau hendaknya, memang tidak wajib, tapi hendaknya termasuk adab. Kita menyebutkan dengan kata sayyid. Karena beliau sendiri menyebutkan beliau adalah sayyid waladi Adam. Begitu Ibu ya? Jangan hanya langsung menyebutkan nama begitu saja. Oh, ya kalau misalkan ibu-ibu menyebutkan nama saya nggak masalah. Nama saya kan nama depannya Muhammad. Tapi kalau menyebutkan Nabi Muhammad, oh, jangan langsung namanya. Sebutkan Nabi Muhammad atau Sayyiduna Muhammad. Begitu ya Bu ya? Ya. Terkadang masyarakat kita itu terkadang kurang memperhatikan terkait dengan adab. Termasuk juga adab-adab kepada para ulama gitu. Misalkan menyebutkan Imam Asy-Syafi'i misalkan atau Al-Imam Malik. Menyebutkan Syafi'i, Malik, udah gitu aja. Kayak temannya sendiri aja. kita harus memperhatikan adab dan akhlak itu. Baik, sekalian, ini sedikit faedah terkait dengan kata sayyid. Mungkin di antara masyarakat kita ada yang sangat anti dengan kata sayyid. Tidak mau betul-betul mengucapkan kata sayyid kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ya, saya tebakan saya saja. Mudah-mudahan. Mungkin orang-orang yang tidak mau mengucapkan kata sayyid untuk Nabi Muhammad SAW itu berpaku atau berdasar hadis Rasulullah, as-sayyidu Allah atau innamas sayyidu Allah. Yang disebut sayyid adalah Allah. Tapi di dalam hadis tersebut sebenarnya tidak ada larangan. Tidak mengandung larangan untuk menyebut Rasulullah sebagai sayyid. Karena di dalam riwayat yang tadi disebutkan di awal, Rasulullah juga menyebutkan ana sayyidu waladi Adam. Adapun hadis innamas sayyidu Allah atau dalam lafaz yang lain as-sayyidu Allah. Sayyid yang disebut sayyid itu hanya Allah. Para ulama menjelaskan hadis tersebut disebutkan kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Hadisul ahdi bil Islam. Hadis tersebut ditujukan kepada beberapa sahabat yang betul-betul baru masuk Islam, sehingga Rasulullah khawatir mereka itu menganggap kata sayyid itu sebagaimana kata sayyid pada umumnya di kalangan manusia pada saat itu. Kata sayyid itu diperuntukkan untuk orang-orang yang mempunyai kedudukan, misalkan mempunyai kedudukan di jabatan atau mempunyai harta yang banyak sehingga disebut sayyid. Sehingga Rasulullah tidak ingin mereka salah paham memahami kata sayyid bahwasanya Rasul itu adalah sayyid dengan makna seperti itu. Karena Rasulullah SAW mendapat gelar sayyid itu bukan berdasarkan hal itu, bukan berdasarkan kedudukan atau harta atau perkara duniawi, tapi berdasarkan kenabian dan kerasulan. Itu kemungkinan makna yang dijelaskan oleh para ulama. Atau juga ada juga yang menjelaskan, kalau yang itu tadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Imam As-Suyuti. Ada juga yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah menyebutkan innamas sayyidu Allah atau as-sayyidu Allah itu karena khawatir orang-orang itu akan berbuat ghulu atau berlebihan sehingga menganggap bahwasanya Rasulullah itu setara dengan Allah. Gitu Ibu kan? Nah, jadi Rasulullah mengatakan atau menyampaikan demikian sayyidu Allah supaya
mereka para sahabat yang baru masuk Islam itu tidak salah paham dan tidak berlebihan. Kalau penjelasan yang terakhir ini disebutkan oleh Syekh bin Baz. Baik, Allah alaina jami'an. Jadi tidak ada salahnya kita menyebutkan sayyid. Dan itu adalah termasuk adab dan akhlak. Dan kalaupun difahami misalkan hadis yang tadi as-sayyidu Allah itu sebagai larangan, meskipun tidak mengandung larangan, tapi kalau misalkan disalahpahami itu sebagai larangan, maka di dalam syariat kita ada kaidah yang harus kita pegang dan pahami, umat sekalian. Ada kaidah. Apa kaidahnya? Al-adabu muqaddamun 'alal imtithal. Adab itu harus selalu dikedepankan daripada mengikuti perintah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi dan beliau tidak bisa mengimami sholat jamaah, akhirnya pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam, mengimami sholat jamaah di depan para sahabat. Namun ternyata di pertengahan sholat ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan Rasulullah sholat di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga pada saat itu para sahabat yang lain memberikan isyarat kepada Abu Bakar, maksudnya Rasulullah datang. Dan di pertengahan sholat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau menyadari kedatangan Rasulullah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berusaha untuk mundur supaya Rasulullah yang maju menjadi imam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Abu Bakar untuk mundur. Tetap Abu Bakar di depan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau memaksakan, Abu Bakar memaksa untuk mundur. Supaya Rasulullah yang menjadi imam. Kemudian selesai sholat ditanya Abu Bakar, kenapa tadi nggak nurut? Tidak selayaknya ada Rasulullah kemudian saya menjadi imam. Jadi para ulama di sini memahami adab itu lebih dikedepankan daripada mengikuti perintah. Demikian juga contoh yang lain. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di sana Rasulullah melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir, perjanjian damai maksudnya. Dan yang menjadi perantara dialog saat itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjadi juru bicara dan juru tulis antara Rasulullah dan orang-orang kafir. Di dalam perjanjian tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib nama Nabi Muhammad SAW dengan Muhammadur Rasulullah, demikian. Kemudian orang-orang kafir tidak terima. Mereka tidak mau ditulis Rasulullah. Karena kalau mereka misalkan menerima hal itu, berarti mereka beriman. Mereka beriman dan meyakini. Kalau misalkan mereka meyakini, ya nggak mungkin bermusuhan dan tidak taat, kan gitu Ibu? Makanya orang-orang kafir tidak mau disertakan kata Rasulullah di sana. Kemudian karena orang-orang kafir tidak mau disertakan kata Rasulullah di sana, sehingga mereka tidak mau menerima perjanjiannya, akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk menghapus kata Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau kekeh. Beliau tidak akan mau menghapus kata Rasulullah di sana. Karena itu adalah keyakinan. Tidak mau. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mau menghapus kata Rasulullah di sana.
Akhirnya sampai Rasulullah memaksa dan meminta untuk ditunjukkan mana. Ayo wahai Ali, mana yang merupakan kata Rasulullah mana? Karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Kita tahu. Kemudian Rasulullah minta untuk ditunjukkan mana kata Rasulullah di sana. Akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapus. Itulah. Jadi adab itu lebih dikedepankan daripada perintah. Begitu Ibu ya? Wadah Muhammad. Ada insyaallah. Bahkan di dalam sholat, umat sekalian. Bahkan di dalam sholat. Jadi kalau tadi kita membahas di luar sholat. Kalau di luar sholat sebenarnya tidak ada permasalahan. Tidak ada, kalau di kalangan ulama itu tidak ada perdebatan. Yang menjadi perbedaan pendapat itu sebenarnya adalah pengucapan sayyid di dalam sholat. Yaitu ketika tasyahud, ketika kita mengucapkan sholawat, apakah kita afdolnya bagaimana? Afdolnya apakah kita mengucapkan dengan kata sayyid, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau tanpa sayyid? Para ulama berbeda pendapat di sini. Tapi perbedaan pendapatnya umat sekalian bukan antara halal dan haram. Kita harus pahami ini. Perbedaan pendapatnya terkait dengan apa? Perbedaan pendapatnya adalah afdoliyah. Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol antara kita mengucapkan salawat saat tasyahud itu dengan sayyid atau tanpa sayyid? Sebagian ulama menyebutkan yang lebih afdol menggunakan sayyid. Karena itu adalah adab. Dan memperhatikan adab itu lebih baik daripada memperhatikan sebatas riwayat. Adapun ulama yang lain mengatakan yang lebih afdol itu adalah tanpa sayyid. Tanpa sayyid karena berpaku pada riwayat. Kalau riwayatnya tidak disebutkan sayyid di sana. Tapi perlu dipahami di situ perbedaan pendapatnya terkait dengan afdoliyah. Mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Bukan halal atau haram. Bukan sah atau batal. Gitu Ibu ya? Wadah Muhammad? Ya. Ini Ada tidak insyaallah. masalah. Kalau misalkan diucapkan dengan sayyid. Terkadang umat sekalian, kalau kita lihat masyarakat kita, terkadang ada orang yang berlebih-lebihan. Ada yang berlebihan ke kanan, ada yang berlebihan ke kiri. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu mengambil jalan pertengahan dan menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang yang terlalu berlebihan dalam memuji Rasulullah, misalkan sehingga sampai memberikan sifat-sifat uluhiyah kepada beliau, dan itu salah, jelas salah. Kemudian ada juga yang terlalu berlebihan, ada yang terlalu berlebihan menolak, ada yang sama sekali tidak mau, misalkan menggunakan kata sayyid, atau ada yang mengkritisi, oh ini orang-orang ini kumpul-kumpul solawatan, tapi dirinya sendiri tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah kecuali yang wajib di sholat 5 waktu saja. Ini juga tidak benar, ya kan Ibu ya? Yes. Jadi bagaimana sikap kita? Kita harus menghormati dan mengagungkan Rasulullah, tapi tidak sampai mensifatinya dengan sifat-sifat uluhiyah, dan kita juga harus memperbanyak salawat kepada beliau. Anda juga yang mengkritisi, misalkan mengomentari, ini orang-orang kumpul-kumpul membaca sirah, padahal kumpul-kumpulnya membaca sirah, membaca sejarah Rasulullah SAW, masih dikritisi. Tapi orang-orang yang mengkritisi ini juga nggak pernah kenal Rasulullah, bahkan nasabnya Rasulullah nggak tahu, keluarga Rasulullah nggak tahu, istri-istrinya Rasulullah nggak tahu, anak-anaknya Rasulullah nggak tahu. Ini bagaimana? Ini tidak benar, semuanya tidak benar. Jadi kita harus menempatkan Rasulullah SAW sebagaimana mestinya. Begitu Ibu ya? Hal min soal, ada pertanyaan?
Ya, jadi sebenarnya nggak masalah ya Ustadz ya. Nah, tidak masalah. Tidak masalah. Oh ya, mungkin ada yang pernah mendengar riwayat la tusawwiduni fi shalah. La tusawwiduni fi shalah. Riwayat disebutkan la tusawwiduni fi shalah. Pakai waw, bukan la tusayyiduni, tapi la tusawwiduni fi shalah. Jangan kalian menyebutkan sayyid untukku di dalam sholat. Para ulama menjelaskan riwayat ini adalah riwayat yang mungkar dan tidak bisa dijadikan dalil. Jadi riwayat ini adalah riwayat yang mungkar, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Begitu Ibu ya? Tahaman ini aja. La ilaha illallah. Akan Ustadz tadi penyebutan fakhro itu yang kata kalau nggak salah tadi artinya sombong ya Ustadz. Naam. Apa Fakhr. bedanya dengan fakhr? Sorry banget kan. Apa bedanya dengan apa? Kibr. Al-kibru. Al-kibru. Iya. Jadi begini, kibr kalau disebutkan di dalam hadis itu ada dua penafsiran, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibr adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Gitu kan Ibu ya? Iya. Tapi kalau fakhr itu lebih cenderung kepada membanggakan diri. Jadi cenderung makna yang kedua. Jadi fakhr itu tidak ada mengandung makna batarul haq. Fakhr itu tidak mengandung makna menolak kebenaran. Tapi bisa mengandung makna membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Adapun kibr itu mengandung dua makna tadi. Gitu ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah itu faedahnya sangat besar sekali, Mas. Faedahnya sangat besar sekali. Di antaranya adalah ketika kita bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali, membalasnya 10 kali. Kemudian solawat kita itu sampai kepada Rasulullah. Ketika setiap kita bersolawat, maka ada malaikat yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya fulan ini telah bersolawat kepadamu. Dan di antara faedah solawat adalah menghapus dosa-dosa kita. Maka kalau misalkan ada riwayat, meskipun riwayat ini dhaif, tapi saya melihat secara makna itu masuk akal. Ada riwayat yang menyebutkan riwayat ini dhaif. Saya sampaikan ini riwayat ini dhaif yang menyebutkan bahwasanya siapa saja yang bersolawat kepada Rasulullah dalam satu hari itu 1000 kali, maka telah dijamin tempatnya di surga. Riwayat ini dhaif. Saya ulangi lagi, riwayat ini dhaif. Tapi masuk akal loh. Masuk akal. Kenapa kok masuk akal? Dari riwayat-riwayat yang sahih tadi disebutkan, misalkan orang yang bersolawat 1 kali maka akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat, ya kan Ibu ya? Yeah. Dan akan diampuni 10 kesalahan. Dan salawat tersebut akan disampaikan oleh Rasulullah. Maka akan ada jaminan orang yang banyak bersolawat. Apalagi misalkan 1000, sehari 1000. Berarti berapa kali Rasulullah berapa kali Allah membalasnya kepada kita? Kali 10, berarti 10.000, ya kan Ibu kan? Kemudian berapa dosa yang telah diampuni? Maka sangat wajar kalau misalkan seseorang setiap hari bersolawat dengan solawat yang sangat banyak sampai 1000 misalkan, maka akan mendapat jaminan surga. Semoga Allah memberikan surga kepada kita dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat. Amin. Dan bacaan sholat sendiri itu ada berapa macam, Ustaz? Sholawat itu yang paling singkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Untuk yang
paling lengkap, yang paling afdal itu adalah salawat Ibrahimiyah yang kita biasa baca di saat tasyahud. Gitu. Agak panjang dikit. Nah, Terus Ana tuh pernah dengar hakikat sholawat itu ya kita mengikuti sunnahnya gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? maksudnya bagaimana? Hakikatnya sholawat itu kita mengikuti sunnahnya gitu. Naam, di antara bentuk kita iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sempurna iman kita kepada beliau kecuali dengan mengikutinya, mengikuti syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bersalawat kepada beliau itu juga ibadah tersendiri, bahkan bukan hanya Rasulullah sendiri yang memerintahkan kita, tapi bahkan Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan Allah yang memerintahkan kepada kita. Kenapa kita tidak mau bersalawat kepada beliau? Ya kan Ibu ya? Terutama misalnya di hari Jumat itu perbanyak sholawat perbanyak sholawat. Dan sholawat itu disepakati oleh para ulama, sholawat itu pasti diterima. Sholawat itu pasti diterima oleh Allah dan tidak harus menghadirkan di dalam hati secara sadar. Yang penting diucapkan saja. Makanya setiap kali doa itu selalu adab doa itu kita awali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat dengan harapan kalau sholawat itu selalu diterima, kalau awalnya diterima dan akhirnya diterima, maka pertengahannya juga harapannya pasti diterima. Masa awalnya dan akhirnya diterima, masa tengah-tengahnya nggak diterima, ya kan Ibu ya? Makanya doa itu di antara adab berdoa itu diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Termasuk juga setiap proses belajar mengajar, biasanya ustadz-ustadz, para syekh, itu kalau misalkan memulai mengajarnya selalu dimulai dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Demikian juga para ulama ketika menulis kitab, itu biasanya diawali sholawat dan diakhiri sholawat. Dengan harapan apa? Dengan harapan di antara dua sholawat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mungkin itu saja terkait pembahasan ini. Kita cukupkan umat sekalian, kita berlanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana umat sekalian? Baik Ustaz. Nah, untuk saya kok teringat sedikit Mas. Terkait dengan tasyahud Ibu sekalian, tasyahud itu kan sebenarnya yang disebut tasyahud itu karena ada lafaz syahadat. Ya kan Ibu ya? Tapi maksudnya tasyahud di situ bukan hanya syahadatnya saja. Tapi dimulai dari at-tahiyyat, kemudian syahadat, dua kalimat syahadat dan sholawat. Untuk syahadat sendiri, asyhadu an la ilaha illallah, itu insyaallah tidak ada masalah. Untuk berikutnya syahadat kepada Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu boleh dengan 6 lafaz. Boleh dengan 6 lafaz. Boleh menggunakan wa asyhadu. Misalnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah boleh, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasuluh boleh, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh boleh. Itu 3 ya dengan asyhadu. Boleh juga ketiganya itu tanpa asyhadu. Jadi langsung wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasuluh wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi harus pakai wa. Harus pakai wa. Gitu ya. Asyhadunya yang kedua itu boleh dihapus tapi harus menggunakan wa. Jadi boleh 6 cara itu. Gitu ya, Bu ya. Baik, nampaknya insya Allah tidak ada pertanyaan di sini umat sekalian, maka kita coba berpindah ini masih ada sisa waktu, kita berpindah ke pembahasan
pengantar ilmu fikih. Tidak masalah Ibu ya? Ya Ustaz. Baik, karena ini juga penting sebelum kita masuk ke pembahasan fikih. Pembahasan fikih itu penting. Naam. Selain akidah kita juga penting untuk belajar fikih. Sebagaimana disebutkan hadis-hadis yang menunjukkan pentingnya belajar fikih. Misalkan terkait dengan puasa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain haus dan lapar saja. Kemudian juga hadis yang menyebutkan Rasulullah bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina 'aman wa la yuqbal min salatihi syai'un." Atau fima ma'na. Sungguh ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, tapi tidak diterima satupun dari sholatnya. La'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, atau la'allahu yutimmu sujudahu wa la yutim ruku'ahu. Bisa jadi orang ini menyempurnakan rukuknya tapi tidak sempurna sujudnya, atau dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak sempurna rukuknya. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari fikih supaya betul-betul amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu dianggap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Bu ya? Ya. Dan sebelum kita belajar fikih secara rinci permasalahan-permasalahannya, kita mempelajari pengantar ilmu fikih. Kita mempelajari pengantar ilmu fikih untuk menanamkan adab kita, sebagaimana kita sampaikan dahulu di awal. Di antara tujuannya adalah untuk menanamkan adab dan akhlak, dan bagaimana kita memposisikan betul-betul para ulama sebagai ulama dan kita sebagai orang awam, maka memposisikan diri kita sebagai orang awam. Dan di antara faedahnya juga kita belajar pengantar ilmu fikih adalah kita merasa yakin dengan fikih yang kita pelajari. Jadi tidak ada keraguan. Karena terkadang kita saat ini karena saking terbukanya informasi, terkadang masyarakat awam itu terombang-ambing. Maksudnya terombang-ambing bagaimana? Oh ini kata Ustadz ini gini, ini kata Ustadz ini gini, ini kata Ustadz ini gini. Terus akhirnya gimana? Bingung mengamalkannya. Ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Makanya kita perlu memahami hal-hal di sini, di pengantar ilmu fikih ini, untuk tujuan-tujuan tersebut. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya. Sebelumnya umat sekalian, kita sudah membahas definisi ilmu fikih. Kita murajaah sedikit ya, supaya nyambung nanti. Kita sudah membahas definisi ilmu fikih, baik dari pengertian, pembahasannya apa saja, kemudian keutamaan ilmu fikih, sumber dan landasan ilmu fikih, dan hukum mempelajari ilmu fikih. Kemudian kita juga telah membahas pembahasan kedua, yaitu fase-fase yang telah dilalui ilmu fikih. Ada 4 fase di sana. Ada masa diturunkannya syariat atau masa diturunkannya wahyu, yaitu dimulai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul sampai meninggalnya beliau di tahun 11 Hijriah. Ini fase pertama. Dan fase kedua yaitu masa sebelum munculnya madhab. Ini semua madhab, bukan 4 madhab saja. Dan fase ketiga adalah masa munculnya madhab fikih. Kalau fase yang kedua tadi masa sebelum munculnya madhab, berarti masa sahabat dan tabi'in. Sedangkan fase ketiga adalah masa munculnya madhab fikih. Ini nanti akan kita bahas insya Allah dimulai dari imam 4 madhab dan madhab-madhab lain yang telah lenyap, telah sirna. Kemudian fase keempat adalah fikih di masa kita, di masa kini. Kita bahas di sana dari mulai tahun 1300 Hijriah kurang lebih. Karena di sana banyak hal-hal baru dimulai dari abad tersebut, di tahun tersebut banyak hal-hal baru yang mungkin tidak ditemukan di masa-masa sebelumnya.
Baik, untuk masa yang pertama, masa diturunkannya syariat atau wahyu, kita sudah membahasnya yaitu masa Rasulullah, waktunya kapan dibagi menjadi dua, fase Mekah dan Madinah, kemudian sumber syariat pada masa itu, dan ciri-ciri dan kelebihan masa tersebut. Alhamdulillah kita sudah selesaikan, dan kita juga sudah masuk ke fase kedua di pertemuan sudah hampir sebulan ini, kita tidak membahas ini. Untuk fase kedua, ini fase sebelum munculnya madhab, ini kita bahas dulu masanya para sahabat dan tabi'in, dan sumber-sumber rujukan-rujukan yang kita bisa rujuk untuk mengetahui fikihnya para sahabat dan tabi'in. Untuk masa para sahabat, kemarin sudah kita bahas bahwasanya di antara para sahabat itu sebenarnya semua sahabat itu mampu untuk beristihad dan berfatwa. Tapi para sahabat yang diriwayatkan fatwa-fatwanya itu hanya ada 130 sahabat. Dan dari 130 sahabat ini jumlah fatwanya itu berbeda-beda. Ada yang sangat banyak sekali, ada yang sedang, ada yang sedikit. Nah, alhamdulillah sudah kita bahas ini. Dan kita juga telah bahas juga madrasah-madrasah fikih para sahabat. Kita bahas kemarin bahwasanya di riwayatnya Al-Imam Ali bin Madini dalam kitab Ilal beliau menyebutkan bahwasanya lam yakun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbah yadhhabuna madhhabahu wa yuftuna bi fatwahu wa yaslukuna tariqatahu ila thalatha. Tidak ada di kalangan sahabat yang mereka mempunyai madhab yang madhab-madhabnya ini diikuti oleh para pengikutnya, kemudian mereka beramal sesuai dengan madhab para sahabat ini, dan betul-betul mempelajarinya. Kecuali tiga, kata Al-Imam Ibn Madini. Tiga itu siapa saja? Ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Abdullah ibn Abbas, dan Zaid ibn Sabit. Abdullah ibn Mas'ud, beliau di Irak. Jadi fikihnya ahli Irak itu kebanyakan adalah berdasarkan fikihnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sedangkan di Mekah itu ulama-ulama Mekah itu kebanyakan fikihnya itu berdasarkan dulu bukan sekarang. Fikihnya berdasarkan fikihnya sahabat Abdullah ibn Abbas. Kemudian sedangkan di Madinah itu fikihnya adalah fikihnya sahabat Zaid ibn Thabit. Ini sudah kita bahas juga kemarin. Ya kan Ibu kan? Allah ini jamin. Dan untuk masa tabi'in kita juga sudah bahas kemarin. Masa tabi'in di sana ada madrasah-madrasah tabi'in di Madinah, di Mekah, di Basrah, dan di Kufah. Dan siapa saja tokoh-tokoh tabi'in yang menjadi ulama di sana. Dan kita juga sudah membahas untuk sumber-sumber rujukan, ada yang berupa musnad, ada yang berupa ghairu musnad. Alhamdulillah itu sudah kita bahas semuanya, dan hari ini insya Allah mas sekalian di sisa waktu ini kita coba akan membahas fase yang ketiga, yaitu masa munculnya madhab fikih kurang lebih setelah tahun 100 Hijriah. Ini takribi, jadi perkiraan kurang lebih setelah tahun 100 Hijriah sampai tahun 1300 Hijriah. Baik, masa munculnya madhab fikih. Kita akan mulai dengan mengenal imam empat madhab. Imam empat madhab, insya Allah kita semuanya tahu. Ya kan Ibu Gak? Setidaknya pernah mendengar. Ya kan Ibu Gak? Meskipun tidak mengenal lebih dekat, semoga nanti kita ada kesempatan untuk mengenal beliau lebih dekat supaya kita bisa memberikan mendudukkan beliau sesuai dengan kedudukannya dan memposisikan diri kita sesuai dengan posisi kita. Insya Allah kita akan membahas satu persatu imam empat madhab ini insya Allah. Tapi kita di sisa waktu ini kita sekilas saja teman sekalian. Imam empat madhab yang pertama ada Imam Abu Hanifah,
Kemudian yang kedua ada Imam Malik. Ini urutan berdasarkan masa hidup ibu sekalian. Dari yang paling awal masa hidupnya sampai yang paling terakhir. Yang paling pertama adalah Imam Abu Hanifah, kemudian yang kedua adalah Imam Malik, dan yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i, dan yang keempat adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau misalkan saya tanya umat sekalian, ini ibu-ibu sekalian sudah ngantuk belum? Saya tanya umat sekalian, Imam empat madhab ini dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini beliau-beliau semuanya ini dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Setelah keduanya ya, Ustaz. Bagaimana? Setelah keduanya. Setelah keduanya? Iya. Setelah tabi'in dan setelah tabi'ut tabi'in? Iya, apa Iya, Om. Pak itu Om? Iya. Bagaimana, Om? Kalau nggak salah, Ustaz. Bagaimana? Iya, sudah saya duga pasti ada pilihan yang lain, cuman saya nggak tahu nyebutnya gimana. Oh, Bu Anita ini seuzon sama saya. Urus. Atau mungkin berdasarkan pengalaman. Berdasarkan tabiat. Tabiat, wah, bahaya ini. Jangan seuzon. Baik, kalau di fase sebelumnya kita membahas fase para sahabat dan tabi'in, itu Ibu ya. Adapun imam empat madhab itu di masa apa? Itu Di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Yang 80 Hijriah ini apa ya? 80 Hijriah ini lahirnya Abu Hanifah. Oh, tabi'ut tabi'in. Kali Baik, masih ketemu begini kali sekalian. ya, Begini sekalian, saya jelaskan dan semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita. 100 tahun ya, Ustaz. Imam empat madhab itu adalah tabi'ut tabi'in. Imam empat madhab itu adalah tabi'ut tabi'in. Kecuali Imam Abu Hanifah ini masih ada perbedaan pendapat terkait dengan Imam Abu Hanifah. Karena ada yang mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Kalau memang Abu Hanifah pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, maka Abu Hanifah ini tabi'in. Gitu ya, Bu ya? Iya. Kalau Abu Hanifah masih ada perbedaan pendapat apakah beliau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Adapun imam yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya termasuk tabi'ut tabi'in. Wadih Mahad? Nanti bertemu sahabat Jadi, berarti ya, Ustaz. Bagaimana? Berarti tabiin kalau masih ketemu gitu. Ini kalau bertemu dengan sahabat berarti tabi'in. Kalau tidak bertemu Iya. dengan sahabat tapi bertemunya dengan tabi'in berarti tabi'ut tabi'in. Ya atau ya? Tabiin. Wadih Mahad? Wadih, insyaallah. Baik. Dari sini umat sekalian, kita juga harus memahami bahwasanya sabda Rasulullah SAW, khairul quruni ba'di, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Ya kan Ibu ya? Iya. Maksudnya generasi terbaik adalah generasi sahabat. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Mereka semuanya itu adalah salafus salih. Mereka itu adalah para salaf salih. Jadi jangan sampai disalahpahami karena banyak yang meremehkan imam empat madhab karena mengira bahwasanya imam empat madhab itu bukan termasuk salafus salih. Ya atau ya? Ya atau ya? Iya. Iya, Ustaz. Iya, jawabannya jujur, iya. Iya, iya.
Banyak yang meremehkan imam empat madhab karena mengira imam empat madhab itu dikiranya bukan termasuk salafus soleh. Padahal imam empat madhab itu termasuk salafus soleh. Abu Hanifah ada yang mengatakan beliau ini tabi'in. Atau tabi'ut tabi'in. Semuanya tabi'ut tabi'in. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi mereka itu adalah salaf. Dan bahkan para ulama juga ada yang mengatakan mereka itu adalah the real salaf gitu. Salaf soleh yang sebenarnya itu ya mereka itu. Karena dari sanad dari sanad keilmuan yang kita bahas sebelumnya tadi, Rasulullah itu mengajar para sahabat, ya kan Ibu ya? Iya. Rasulullah itu mengajar para sahabat dan fikihnya para sahabat itu terkumpul di 3 tempat, di Irak, di Mekah dan Madinah. Di Irak ada Ibnu Mas'ud dan sebenarnya juga ada sahabat Ali bin Abi Thalib di sana juga. Kemudian di Mekah itu ada Ibnu Abbas. Kemudian di Madinah ada Zaid bin Sabit. Dan Iya. kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya Zaid bin Sabit ini dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini belajar dari Zaid bin Sabit. Kemudian ada para tabi'in, murid-murid sahabat Ibnu Umar, di antaranya ada Salim, anaknya Ibnu Umar, dan ada Nafi', yaitu pembantunya atau budaknya Iya. Ibnu Umar. Kemudian yang belajar dari Salim ada Az-Zuhri. Az-Zuhri ini belajar dari Salim. Kemudian Imam Malik. Imam Malik ini belajar dari Az-Zuhri. Az-Zuhri belajar dari Salim. Salim ini belajar dari Abdullah bin Umar. Atau Imam Malik juga belajar dari tabi'in Nafi'. Nah, Nafi' langsung dari Ibnu Umar. Dari betul-betul tidak jauh jaraknya dari Rasulullah, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Secara keilmuan tidak jauh jaraknya dari Rasulullah. Imam Malik, itu Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i bagaimana? Al-Imam Syafi'i, beliau adalah murid langsung dari Imam Malik. Imam Syafi'i adalah murid langsung dari Imam Malik. Berarti Imam Syafi'i ini juga mempelajari fikihnya Ahlu Madinah. Bahkan Imam Syafi'i itu dalam beberapa hari saja itu beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta, Muwatta'nya Imam Malik. Dan saat selesai dari hafalannya dan setorkan kepada Imam Malik ini berwasiat kepada Imam Syafi'i. Ya bunai, inni ara anna Allah qad qadhafa fi qalbika nuran fala tutfi'ahu bil ma'siyah. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat bahwasanya Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu. Maka jangan pernah engkau memadamkan cahaya ini dengan maksiat. Ini wasiatnya seorang guru kepada muridnya, Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Dan kita bahas juga kemarin bahwasanya Imam Syafi'i itu pada sebenarnya secara urutan, Imam Syafi'i pertama kali belajar itu di Mekah. Ya kan Ibu ya? Imam Syafi'i itu pertama kali belajar itu di Mekah. Masa kecil beliau di Makkah. Makanya beliau pertama kali sebenarnya itu belajar kepada ulama-ulama Makkah, yang mana ulama-ulama Makkah itu adalah murid dari Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas mempunyai murid seorang tabi'in bernama Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar mempunyai murid yaitu Sufyan ibn Uyainah. Dan Sufyan ibn Uyainah adalah salah satu guru Al-Imam Asy-Syafi'i di Makkah. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i sejak kecil juga mengambil fikihnya Ahlu Makkah. Begitu Ibu ya? Iya. Nah, secara sanad keilmuan nyambung. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i juga belajar dari fikihnya ahli Irak. Ahli Irak, kita sebutkan tadi bahwasanya Irak itu ada sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud mempunyai murid namanya Alqamah. Alqamah mempunyai murid namanya Ibrahim An-Nakha'i. Kemudian Ibrahim An-Nakha'i mempunyai murid namanya Hammad. Hammad ini adalah gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Dan Al-Imam Abu Hanifah ini mempunyai banyak sahabat. Kita pernah membahas bahwasanya fikihnya Abu Hanifah itu
tidak berdasarkan pendapat pribadi Abu Hanifah, tapi adalah fikih jama'i, berdasarkan berdasarkan dialog dan penelitian yang lama. Jadi Imam Abu Hanifah ini mempunyai banyak sahabat-sahabat ulama, yang mana ulama-ulama ini ada ulama hadis, ada ulama lughah, ulama bahasa, ada sahabat-sahabatnya yang merupakan qadhi juga, hakim, ahli tafsir, dan lain-lain. Mereka ini ada perkumpulan rutin di tokonya Abu Hanifah, dan mereka setiap kali berkumpul itu membahas suatu permasalahan fikih. Jadi ada suatu permasalahan fikih dikemukakan. Kemudian nanti akan dibahas ini dalil-dalilnya apa, dari berdasarkan riwayat-riwayat hadis apa saja yang menunjukkan permasalahan ini. Kemudian dari tafsir apa, secara bahasa bagaimana, itu dibahas Ibu sekalian dengan banyak orang, tidak hanya Abu Hanifah sendiri, tapi dengan sahabat-sahabatnya. Di antara sahabatnya ada Abu Yusuf Al-Qadhi, kemudian ada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini. Bahkan dikatakan satu permasalahan itu dibahas selama 1 bulan, baru ada kesimpulan. Satu permasalahan saja dibahas selama 1 bulan. Nah kita ini baru tahu satu hadis langsung menyimpulkan. Siapa kita kan gitu bukan? Ini semuanya ulama berkumpul membahas satu permasalahan selama 1 bulan, baru ada kesimpulan. Dan setelah ada kesimpulan, baru ditulis ini fikihnya Imam Abu Hanifah, ini demikian, 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 ketentuannya demikian, demikian, demikian. Itu tidak simpel membahas fikih itu. Para ulama itu tidak simpel membahas fikih. Nah, kita jangan sampai meremehkan juhud dan juhud itu perjuangan para ulama dalam menjaga syariat Islam. Baik. Di antara sahabatnya Imam Abu Hanifah adalah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini adalah salah satu gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i di Irak, ketika Imam Syafi'i dipaksa untuk ke Baghdad saat itu, dan bertemu dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i banyak belajar fikihnya ahlu Irak, fikihnya Imam Abu Hanifah dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i ini mengumpulkan semua fikih para sahabat, dari fikihnya ahlu Makkah, fikihnya ahlu Madinah, dan fikihnya ahlu Irak. Begitu Ibu ya? Iya. Dan demikian juga Imam Ahmad. Imam Ahmad itu belajar fikih dari Imam Asy-Syafi'i. Ya kan Ibu ya? Karena saat Imam Syafi'i dipaksa ke Baghdad, ke Irak, itu bertemu juga dengan Imam Ahmad. Dan di sana Imam Ahmad itu sangat takjub dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, dan banyak belajar fikih dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Meskipun beliau berdua ini saling memberi dan menerima. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i banyak mengambil riwayat dari Imam Ahmad, karena Imam Ahmad ini memang banyak sekali riwayat beliau, hafal 1 juta hadis. Jadi banyak mengambil riwayat dari Imam Ahmad. Adapun Imam Ahmad banyak mengambil fikihnya, pemahamannya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad itu pernah mengatakan, kami dahulu ahli hadis itu tidak memahami, tidak tahu mana hadis yang mansukh, mana hadis yang nasikh, mana yang dihapus, mana yang hadis yang menghapusnya. Sampai datang Imam Syafi'i yang menjelaskan. Baik. Jadi Imam Ahmad itu belajar dari Imam Syafi'i, dan pernah belajar juga kepada Sufyan ibn Uyainah di Makkah, dan pernah juga belajar kepada Abu Yusuf yang merupakan sahabat Abu Hanifah. Jadi Imam Ahmad itu juga mengumpulkan fikihnya ahlu Makkah, ahlu Irak, dan ahlu Madinah. Gitu ya, Ibu ya? Allah jami'an. Itu adalah sanad keilmuan Imam 4 madhab. Jadi harus kita pahami sekalian, ilmu itu dengan sanad. Bahkan Ibn Sirin mengatakan, laula sanadu laqala man sya'a ma sya'a. Kalau tidak ada sanad, seandainya saja di dalam umat Islam ini tidak ada sanad, maka orang akan seenaknya berbicara terkait dengan syariat Islam. Jadi sanad
Sanad itu sangat penting. Dan sanad itu tidak hanya sanad hadis, tapi juga sanad keilmuan. Belajarnya kepada siapa saja nyambung. Ibu-ibu sekalian. Sampai kepada Rasulullah. Sanad. Kemudian juga Ibn Sirin juga mengatakan, as-sanadu minad din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sanad itu adalah bagian dari agama kita. Maka perhatikan baik-baik dari siapa kalian mengambil agama kalian. Begitu Ibu ya. Jadi tidak bisa kita misalkan mengambil kesimpulan hukum fikih, kemudian kita langsung mencari hadis dan menyimpulkan sendiri berdasarkan otak kita, pemahaman kita. Tidak seperti itu. Syariat itu tidak seperti itu. Syariat itu berdasarkan riwayat. Bagaimana dari Rasulullah, kemudian kepada para sahabat, kemudian para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan kemudian kepada ulama setelahnya, kepada ulama setelahnya, dan setelahnya, terus sampai di zaman kita. Dan itulah sampai sekarang masih terjaga ulama-ulama madhab, sebagaimana guru kita, guru kami, hafizahullah, Syekh Labib. Syekh Labib, hafizahullah, beliau berdasarkan riwayat sanad keilmuan beliau nyambung dengan imam-imam madhab. Kemudian imam madhab nyambung kepada tabi'in. Tabi'in nyambung kepada para sahabat dan demikian. Semua para ulama madhab saya mengatakan, semua ulama madhab itu keilmuannya itu bersambung. Semuanya berdasarkan silsilah sana. Begitu Ibu kan? Allah alaina jami'an. Sedikit lagi. Ini waktunya sudah habis. Kita sedikit saja Mas kalian terkait dengan kelahiran masing-masing, lahir dan wafatnya masing-masing dari imam empat madhab ini. Nah, ini mungkin nanti untuk pembahasan berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Imam Abu Hanifah itu lahir di tahun 80 Hijriah. Dan meninggal di tahun 150 Hijriah. Meninggal di tahun 150 Hijriah. Tadi kita sempat sebutkan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah ini pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu meninggal di tahun berapa? Sahabat Anas bin Malik itu meninggal di tahun 93 Hijriah. Makanya masih mungkin ya kan Ibu? Masih mungkin bertemu. Berarti kalau misalkan Abu Hanifah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, maka ya mungkin usianya masih kecil lah Ibu ya. Iya. Masih kecil. Nah, tapi yang penting pernah bertemu dengan sahabat maka dianggap tabi'in. Iya. Ibu ya. Baik. 150 Hijriah ini meninggalnya Imam Abu Hanifah. Di tahun ini juga, di tahun 150 Hijriah ini terjadi sesuatu yang terkait dengan Imam empat madhab. Apa itu? Imam Syafi'i. Dilahirkannya Imam Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah itu meninggal di tahun yang sama dengan dilahirkannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Iya. Gitu Ibu ya? Allahumma jami'an. Baik. Berikutnya Al-Imam Malik. Imam Malik Ibn Anas. Imam Malik Ibn Anas. Ayah Imam Malik namanya Anas. Anas siapa? Anas bin Malik. Malik Ibn Anas Ibn Malik. Apakah Anas bin Malik? Tadi kita sebutkan Imam Malik ini dilahirkan di tahun 93 Hijriah. Kemudian tadi kita sebutkan sahabat Anas bin Malik meninggal di tahun 93 Hijriah juga. Ya kan Ibu ya? Tapi apakah sahabat Anas bin Malik adalah ayahnya Imam Malik? Enggak tahu. Jawabannya bukan. Ada yang salah paham. Ada yang salah paham karena namanya sama. Sahabat Anas bin Malik. Kemudian Imam Malik. Ini Malik siapa? Malik ibn Anas bin Malik. Nama orang tuanya Anas bin Malik. Kemudian sahabat juga namanya Anas bin Malik. Ada yang salah paham mengira bahwasanya keduanya adalah satu orang yang sama. Padahal bukan. Begitu ya Bu ya? Wadih Muhammad?
Wah, Itu dua orang yang berbeda karena dari silsilah itu berbeda. Dari silsilah Iya, berbeda jauh. namanya mirip sih. Meskipun di sana juga ada kemiripan di tahun loh ya. Sahabat Anas bin Iya. Malik itu meninggal di tahun 93 Hijriah, sedangkan Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik itu dilahirkan di tahun 93 Hijriah. Dan beliau meninggal di tahun 179 Hijriah. Panjang umur. Baik, lumayan panjang. Iya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i ini tidak lama beliau masa hidup beliau. Baik. 24 tahun. Al-Imam Asy-Syafi'i itu dilahirkan di tahun 150 Hijriah, di tahun yang sama dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah tadi kita sebutkan. Di tahun 150 Hijriah beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. Sempat kita sebutkan namanya sebelumnya. Tapi beliau itu adalah orang Quraisy. Imam Syafi'i adalah orang Quraisy. Satu-satunya imam 4 mazhab yang merupakan orang Quraisy adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ayah beliau, kedua orang tua beliau safar untuk berniaga ke Palestina, kemudian ayah beliau meninggal di sana. Akhirnya Imam Syafi'i dilahirkan di sana. Di usia 2 tahun baru diajak berpindah ke Mekah. Dan beliau tumbuh masa kecil beliau di Mekah, kemudian beranjak remaja beliau pindah ke Madinah belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau juga sempat ke Yaman. Kemudian di Yaman sampai pernah diminta untuk menjadi mufti di sana. Dan beliau di Yaman itu pernah difitnah karena katanya dikhawatirkan beliau ini akan memimpin pemberontakan gitu. Akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid itu memerintahkan untuk menangkap Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi ternyata sampainya di Baghdad itu tidak terbukti tuduhan-tuduhan itu, dan beliau dijamin oleh Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Jadi beliau tinggal di rumahnya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dan belajar dari itu. Jadi ceritanya seperti itu. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i juga dari Baghdad itu pernah pulang menjumpai ibunda beliau di Mekah, kemudian balik lagi ke Baghdad, kemudian setelah itu ke Mesir. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal di Mesir di tahun 204 Hijriah. Gitu Ibu ya. Taib. Kemudian Al-Imam Ahmad ini paling muda di antara 4 imam mazhab. Beliau lahir di tahun 164 Hijriah dan meninggal di tahun 241 Hijriah. Dan masing-masing dari imam 4 mazhab ini masing-masing mempunyai kelebihan. Insya Allah nanti akan kita bahas masing-masing. Seperti Imam Abu Hanifah, itu sangat kuat dalam argumen beliau. Bahkan Imam Malik itu pernah menyebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu adalah orang yang sangat kuat argumennya. Kalau seandainya Imam Abu Hanifah ingin meyakinkanmu bahwasanya tiang ini bisa berubah menjadi emas, maka kamu pasti akan yakin. Saking kuat argumennya Imam Abu Hanifah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i itu terkenal dengan kecerdasan beliau dan pemahaman beliau, misalkan. Dan Imam Ahmad itu di antara kelebihan Imam Ahmad adalah sangat banyak riwayat beliau. Imam 4 mazhab yang paling banyak riwayatnya, terutama terkait dengan ashar para sahabat, itu Imam Ahmad. Ya, itu Ibu ya, fatahullah alaina jami'an. Hafal 1 juta hadis. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini Mas sekalian. Untuk berikutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal? Mau tanya Ustaz. Nah. Jadi kalau kita menyampaikan hadis untuk anak-anak gitu, yang hadis misalkan lengkap itu, yang kita sampaikan itu intinya itu apa Ustaz? Maksudnya bagaimana? Tadi Ustaz bilang tuh jangan asal apa ya, tadi saya lupa itu Ustaz. Menyimpulkan begini, gitu. Menyimpulkan hukum itu berbeda dengan menyampaikan lafaz.
Kalau menyampaikan lafaz saja dan kita mengambil apa ya pelajaran lah mungkin ya, bukan mengambil kesimpulan hukum tapi mengambil pelajaran dari lafaz tersebut itu nggak masalah. Itu sebenarnya tidak hanya konteks ini tidak hanya dalam hadis saja, tapi juga dalam hal-hal yang lain, termasuk dalam tafsir ayat, termasuk juga dalam sirah nabawiyah. Karena sekarang ini kita mendapati banyak fenomena orang-orang ini sangat bermudah-mudah dalam menyimpulkan hukum dari hadis yang ditemui atau ayat yang ditemui atau dari sirah. Misalkan ada cerita Rasulullah demikian terkait dengan kebijakan politik Nabi Muhammad SAW. Kemudian tiba-tiba disimpulkan, oh berarti sikap politik kita harus demikian, demikian, demikian. Ini kesimpulan hukum, bukan hanya menceritakan sirah. Kalau menceritakan sirah, siapa saja boleh. Tapi kalau sampai menyimpulkan hukum, maka itu harus ulama mujtahid. Gitu ya, Bu ya? Iya. Misalkan ini menunjukkan fikihnya demikian. Oh, ini menunjukkan akidahnya demikian. Misalkan seperti itu. Maka kita harus membaca syarah penjelasan para ulama terkait dengan hadis atau ayat atau kejadian sirah tersebut. Gitu Bu ya? Baik, Ustaz. Cukup, Ustaz. Baik. Mungkin kita cukupkan sekalian, ini sudah lebih 43 menit, 9 lebih 43 menit. Kita cukupkan sekalian. Saya minta maaf. Ini selalu offset ini waktunya. Injury time. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan diberikan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita dan keluarga kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa ridha dan bersyukur atas semua ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Ini masuk malam keempat di bulan Rajab, umat sekalian. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan taufik kepada kita semuanya di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban. Dan semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan dengan betul-betul siap, baik secara fisik maupun secara batin, sehingga kita bisa maksimal beribadah di sana dan bisa mendapatkan semua keutamaan di sana. Semoga Allah selalu melindungi, menolong, dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita yang dalam kondisi sulit dan terdesak dimanapun juga, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah selalu memberikan kepada mereka kekuatan, baik
secara zahir maupun batin, baik secara fisik maupun secara batin. Semoga Allah memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan mereka. Semoga Allah selalu memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Amin. Semoga Allah selalu menolong dan melindungi para syuhada yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah menerima dan merahmati para syuhada dan semua korban yang telah meninggal di sana. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada korban luka-luka di sana. Dan semoga Allah selalu memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Amin. Semoga Allah segera menurunkan azab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedikit omongan sekalian, saya tadi terlupa. Saya tadi sempat mengirim di grup ibu-ibu sekalian terkait dengan apa tadi? Ada tadi saya kirimkan doa untuk meminta pemimpin yang baik, ibu ya. Karena kita di masa-masa untuk menentukan pemilih yang baik, ya kan ibu ya. Maka hendaknya kita memperbanyak doa tersebut. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Itu pertama. Kemudian kita juga sudah masuk bulan Rajab, ini di awal Rajab, dan di antara kebiasaan para salaf yaitu ketika sudah masuk bulan Rajab, mereka itu selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Jadi persiapan untuk masuk Ramadan, persiapan untuk maksimal ibadah di bulan Ramadan itu bukan nanti setelah masuk bulan Ramadan, tapi dimulai dari bulan Rajab. Gitu ya. Jadi hendaknya kita juga meniru para salaf untuk mempersiapkan diri kita dari sekarang, dari bulan Rajab untuk menyambut bulan Ramadan. Persiapan apa? Persiapan baik secara fisik maupun secara batin. Persiapan secara fisik kita siapkan kesehatan kita, kita jaga kesehatan kita, olahraga cukup, makan cukup, istirahat cukup. Nah, kalau nasihatnya Bu Dokter ya Bu Anita ya. Olahraga kalau perlu olahraga supaya nanti betul-betul sehat kita secara fisik. Dan juga termasuk persiapan fisik itu juga sebenarnya persiapan secara materi menghasilkan, karena ibadah di bulan Ramadan itu tidak hanya ibadah fisik, puasa, sholat, membaca Al-Quran, tapi juga ibadah maliyah juga, ya kan Ibu kan? Maka juga dipersiapkan dari sekarang. Dan termasuk juga persiapan batin. Di antara persiapan batin adalah mempersiapkan hati kita dengan memperbanyak istighfar. Makanya para salaf itu dari sejak masuk bulan Rajab itu mereka sangat memperbanyak istighfar. Kenapa kok demikian umat sekalian? Untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kenapa kok kita harus membersihkan diri kita dari dosa untuk menghadapi bulan Ramadan? Karena di antara sebab kita terhalang dari taufik, di antara sebab kita terhalang dari amalan ibadah adalah dosa kita. Iya. Kadang seseorang pengen beribadah tapi nggak bisa, ya kan Ibu? Mungkin karena dosa kita, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, dan di antara persiapan juga adalah mempersiapkan dari segi keilmuan. Maka dimurajaah lagi fikih puasanya kemarin, Ibu ya. Mungkin insya Allah nanti saya kirimkan rekaman tahun lalu, rekaman fikih puasa tahun lalu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan mudah-mudahan saya ingat untuk mengirimkan. Yes. Baik, langsung kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.